Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Di video kali ini, bagaimana kabarnya RT 16, RT 24? Amankah setelah melihat 3 orang kemarin di Istana Negara? Apa? Mulai ange? Oh, biasa itu. Coba bayangkan teman-teman, namanya Megawati Soekarno Putri, anak kandung dari sang proklamator Bapak Soekarno. Apalagi Bu Megawati ini sebagai mantan presiden juga, harusnya ketika diundang ke Istana Negara untuk menghadiri, ya memperingati detik-detik hari kemerdekaan, harusnya ya datang dong ya kan. Masa kalah sama ibu tirinya? Ibu tirinya aja jauh-jauh dari Jepang loh teman-teman, datang ke Indonesia untuk memperingati detik-detik hari kemerdekaan Indonesia. Memangnya masih ada ibu tirinya? Masih ada, istri ke-6 dari bapaknya. Di mana-mana itu yang namanya mantan istri biasanya ya udahlah nggak dianggap gitu. Tapi ini masih tetap diundang dan hadir, menyempatkan hadir datang ke Indonesia teman-teman. Lah ini yang di Indonesia, tinggal di Jakarta, mantan presiden, anaknya proklamator, ketika diundang acara kenegaraan tidak hadir teman-teman. Ini bagaimana konsepnya? Masa kita selalu dipertontonkan yang namanya permusuhan, dipertontonkan yang namanya ketidakharmonisan antara mantan presiden dengan mantan presiden yang lainnya? Seenggaknya kan legowo gitu, walaupun masa lalunya itu menyakitkan. Apalagi Bu Megawati selalu membicarakan tentang persatuan, kita harus bersatu biar jadi negara yang kuat. Dirinya sendiri aja nggak bisa bersatu sama mantan-mantan presiden. Oke, lanjut teman-teman ya, seperti biasa kita masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana keseruan dan kelucuannya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian tahu? Kalau ku perhatikan kemarin di Istana Negara, satu-satunya ketua umum partai politik yang nggak datang itu cuma Megawati. Megawati Soekarno Putri. Iya. Bayangkan kalian, di namanya terkandung nama seorang proklamator. Bapaknya proklamator, anaknya nggak ikut upacara bendera. Bayangkan kalian. Bapaknya proklamator, anaknya nggak mau ikut upacara bendera. Malu dong Bu sama ibu tirinya. Iya. Datang Ibu loh. tirinya Megawati aja jauh-jauh dari Jepang datang ke Indonesia untuk upacara bendera. Opung Parbelak masih ada ibu tirinya? Masih. Iya. Kalau ibu kandung udah nggak ada, ya kan ibu tiri masih ada. Jadi Bapak Soekarno ini, ya istri ke-6-nya itu adalah orang Jepang, ya. Nama Indonesianya itu Ratna Sari Dewi. Bayangkan kalian dari Jepang jauh-jauh datang ke Indonesia, ongkosnya 5.650.000. Udah kucek di Traveloka. Jadi kalau PP Jepang Indonesia, Indonesia Jepang, ya ongkosnya habis dia 13 juta. Bayangkan dari Jepang ongkosnya 13 juta PP datang ke Indonesia untuk upacara bendera. Itu lain uang kebaya. Megawati yang masih di Jakarta tinggalnya nggak mau datang dia. Lebih memilih dia bikin upacara sendiri. Iya. Bayangkan kalian, anak kandung nggak datang, istrimu udah datang. Anak kandung daripada bapak proklamator kita, Bapak Soekarno, nggak mau datang. Nah, istri mudanya datang. Di mana-mana biasanya istri muda nggak pede kan datang ke hajatan. Iya. Ini datang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya ya istri ke-6 daripada Bapak Soekarno memiliki hati yang lebih luas dan juga menghargai bangsa ini lebih daripada Megawati sendiri. Bayangkan kalian,
Semua ketua umum partai ada di sana berbaur bersama-sama dengan presiden, bersama-sama dengan masyarakat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk hanyut di dalam suasana kemerdekaan. Dia bikin upacara sendiri. Dan tahulah kalian kemarin dia berpesan apa kepada kader-kadernya? Saya perhatikan, kalian perhatikan dulu negara Iran. Kenapa negara Iran tidak bisa dikalahkan Amerika? Ternyata kuncinya adalah persatuan daripada masyarakatnya. Kalau Iran saja bisa bersatu padu untuk supaya bangsa lebih kuat, Indonesia pasti lebih kuat. Bu, boro-boro ngomongin masalah Indonesia, Bu. Dengan tokoh-tokoh politik yang lainnya aja, Bu, nggak bisa nyambung. Asal ada hajatan sama SBY, nggak ikut. Nggak ikut. Iya. Asal ada hajatan di situ ada Bapak Joko Widodo, nggak nongol. Ibu cuma ngomong doang, ngasih-ngasihkan contoh. Iya. Negara Iran adalah negara yang kuat oleh karena persatuan. Jangan cuma ngasih contoh, Bu, praktekkan. Amerika yang katanya negara superpower, menurut saya kok sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Iran. Coba pikir dengan pikiran politik. Ayo, kenapa? Ayo, itu bukan hanya karena uang, tapi apa? Persatuan bangsa Iran itu luar biasa. Coba bayangkan, tidak terpecah belah. Iran itu saya baca sejarah Iran. Iran itu sebuah negara hampir ribuan tahun. Dia tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Karena rakyatnya bergotong royong, bersatu, padu menjadi satu. Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh. Bu, bagian kita bukan cuma membayangkan, Bu, mempraktekkan. Terlalu banyak tokoh-tokoh politik yang bicara membayangkan. Iya. Untuk apa kalau cuma sekedar dibayangkan? Dipraktekkan, Ibu. Iya. Itu yang paling utama. Nggak usah ngomong masalah persatuan negara Iran, Bu. Persatuan antara Ibu dengan Bapak Joko Widodo, persatuan Ibu dengan SBY, sampai sekarang pun juga belum bisa tercipta. Gimana itu? Ibu harusnya lebih senior sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang kakak, ya harusnya ya bisa memberikan contoh teladan kepada kami, Bu, anak-anak bangsa ini yang masih muda-muda ini. Yang kalian pertontonkan adalah perpecahan, yang kalian pertontonkan ngerasa eksklusivitas kalian gitu loh. Merasa kalian itu partai besar, merasa kalian itu partai yang lebih mampu, atau kalian merasa bahwasanya kalian lebih dekat dengan masyarakat, makanya kalian nggak mau untuk datang ke Istana Negara. Saya mau orang berbaur, Bu. Iya. Partai Ibu tidak akan pernah besar kalau tidak ada peran serta masyarakat. Makanya jangan pernah lupakan masyarakat. Begitu juga masyarakat sekarang lagi happy, lagi gembira, ya, merayakan upacara 17 Agustus di sana di Istana Negara. Dan biar tahu kalian, banyak teman-temanku yang minta surat undangan, ya, untuk penurunan bendera. Banyak gitu yang minta surat undangan, ya. Itu mereka ngejar-ngejar. Nah, Ibu diundang nggak datang. Ibu. Agak lain ya. Alah, begitu juga Hasto, ya. Ketika ditanya kenapa Ibu Megawati nggak datang, Ibu Megawati nggak datang karena dia ada satu misi khusus untuk para kadernya. Katanya gara-gara ada misi khusus. Kau kira Gerindra nggak punya misi khusus? Kau kira Partai Amanat Nasional nggak punya misi khusus? Golkar nggak punya misi khusus? Demokrat nggak punya misi khusus? Nasdem nggak punya misi khusus? Punya semua. Tapi ketika berbicara ya tentang persatuan, tentang kesatuan, ya, tentang kebersamaan, ayo kita sama-sama upacara. Apa harus Bapak Joko Widodo nggak diundang baru kalian datang? Siapa kali kalian? Dengar dari kata si Hasto. Yang pertama itu bahwa ya Ibu Mega dari amanat beliau kan untuk menggambarkan bagaimana keadilan di dalam sejarah itu juga diwujudkan. Suatu bangsa yang diwarnai oleh berbagai manipulasi historis atas masa lalunya, baik yang baik
ataupun yang buruk untuk pembelajaran generasi yang akan datang, itu akan kehilangan jati dirinya. Sehingga Ibu Mega menggunakan momentum 17 Agustus untuk menyampaikan berbagai suatu rangkaian sejarah, tapi juga tugas-tugas kita, termasuk tadi pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, agar kita menjadi bangsa yang berdikari. Syaratnya percaya dulu pada kemampuan kita sendiri, karena kita bisa merdeka bukan karena pemberian Jepang. Kita bisa menghadapi tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua karena semangat yang berkobar-kobar itulah yang kemudian dirasakan hilang karena sejarah yang diputar balikkan. Jadi Ibu punya suatu misi khusus untuk mengadakan upacara di kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian yang lain Ibu juga mengingatkan. Sebentar dulu, misi khusus kau bilang berarti dari tahun 2024 misi khusus terus. Terakhir Megawati seingatku ya ikut hadir di acara pengibaran bendera itu tahun 2025. Iya. 2023. Ini 2024, 2025, 2026, 3 tahun nggak datang berturut-turut. Berarti misi khusus. Kalau di kumpulan kami bukannya bilang apa, kalau tiga tahun berturut-turut nggak datang, ya kan? Itu dikasih sanksi, itu dikeluarkan dari organisasi. Kan begitu, ya. Tapi ya jujur aja lah Hasto, ya. Ini perlu kau sampaikan kepada Ibu Megawati, ya. Karena kayaknya dibandingkan anak kandungnya sendiri pun juga, ya, omongan Hasto ini yang paling didengar. Aku titip pesan sama kau, Hasto. Titip pesan kalau bisa nanti tahun 2027 ya, sebelum kau diundang Bapak Prabowo, kau bilang sama Bapak Prabowo, Bapak Prabowo nggak usah capek-capek antar undangan. Kami punya acara sendiri, gitu aja. Iya. Aduh, susah kali diajak bersatu, ya kan? Iya. Seperti yang gue bilang tadi, ibu tirinya saja bela-belain datang dari Jepang sana untuk merayakan dan juga untuk mengenang bagaimana kemerdekaan Indonesia, ya, itu menjadi sejarah penting, ya, terhadapnya terbangunnya sebuah bangsa yang besar. Karena beliau ini saksi sejarah karena apa? Istri ke-6. Iya. Ada pula netizen bukannya bilang apa? Ya, lihat apa dibilangnya? Dia itu Megawati, lebih cantik mamak tirimu daripada kau. Jangan main fisik. Kalau bicara cantik atau enggaknya, ya itu relatif. Iya. Ya, relatif itu kita perhatikan dulu, ya, istri ke-6 daripada Insinyur Soekarno, ya, yang datang dari Jepang ke Indonesia. Umurnya 85 tahun loh. Masih cantik. Masih cantik. Ada mana mungkin batik aja ya. Dari Jepang langsung itu hari apa tiba di tanah air gitu. Bagaimana? Dari Jepang apa tiba di tanah air kapan? Saya dari Jepang. Tiba di tanah air kapan? Garuda. Baru tiba. Baru Berarti tiba. kesini untuk merayakan di sana aja ya Bu ya? Iya, iya. Mungkin pesan untuk kemerdekaan tahun ini apa Ibu Devi? 81 Pesan kemerdekaan tahun atau harapan? sudah banyak orang bicara tuh satu sekali. Pesan untuk kemerdekaan Indonesia tahun ini apa Ibu Devi? Harapannya untuk tahun ini. Oh, selalu maju sekali ya. Begitu saja. Siap. Terima kasih Ibu Devi. Bu Dewi, satu lagi Bu Dewi, melihat ini kan baru nih yang tadi ada perubahan-perubahan apa yang Bu Dewi Memori rasakan? mungkin. Memori. Ya, saya kaget sekali. Istananya sudah ganti banyak ya. Ada gedung Iyalah. yang dulu tidak ada. Ya, Udah berapa puluh tahun. Dulu antara Istana Negara dan Istana Merdeka ada halaman yang besar. Sekarang ada gedung. Iya, sekarang ada gedung, Bu. Ada yang nambah gedung kan, Bu? Untung aja SBY 10 tahun dan juga ya Bapak Jokowi itu 10 tahun, Bu. Makanya nambah gedung, ya. Kalau ada satu itu, Bu, bukannya bilang apa, Bu? Indosat aja dijual. Kalau dia yang kelamaan jadi presiden, Bu, istana dijual. Siapa itu mau bilang? Nggak tahu siapa. Siapa ya? Untung aja lah nggak orang itu, Bu, lama-lama jadi presiden. Kalau kelamaan dia jadi presiden, Bu, bukan cuma Indosat dijual, Bu. Istana Negara itu separuh dijual itu, Bu.
Dijual. Lebih kaget ibu daripada yang sekarang. Siapa sih yang memperbilang? Adalah. Aduh. Ya tepuk tangan dulu untuk Ratna Sari Dewi. Ternyata betul ya, lebih cantik rupanya ibu ini. Dari siapa memperbilang? Dari Opung Parabela lah lebih cantik dia. Iya. Gak berani aku ngomongnya, Bang. Aduh, yang mau tahu sedikit ya tentang Ibu Ratna Sari Dewi ini. Jadi beliau ini adalah asli kelahiran dari Jepang ya. Dan beliau adalah istri ke-6 dari 9 istri Bapak Soekarno. Ada yang mau seperti beliau? Pastikan dulu perekonomianmu betul-betul mapan. Jangan gaji UMR kepengen kayak Bapak Soekarno. Jangan. Bah. Inilah istri Soekarno yang masih hidup. Istri Soekarno yang masih hidup bernama Ratna Sari Dewi, merupakan istri ke-6 Presiden Soekarno yang menikah pada tanggal 3 Maret tahun 1962. Ratna Sari Dewi berasal dari Jepang yang bernama Naoko Nemoto. Kemudian setelah menikah dengan Presiden Soekarno, ia mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno dan menjadi warga negara Indonesia. Dari hasil pernikahannya dengan Bung Karno, Dewi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Kartika Sari Dewi Soekarno. Punya partai juga nggak ya? Kayaknya nggak sih. Karena di Indonesia ini kayaknya nggak ada partai yang ketua umumnya Kartika Sari Dewi Soekarno. Nggak ada. Aduh, ya boleh sih jadi ketua umum partai asal ketika jadi presiden jangan jadi jualan. Ya, tapi inilah bentuk sebetulnya kalau aku bilang ketidakhormatan gitu terhadap presiden. Ya karena apa? Ya coba bayangkan kalian yang mengundang adalah presiden, ya. Presiden Republik Indonesia yang masih memerintah. Coba bayangkan kalian ya, ketika seorang mantan polisi diundang oleh polisi, ya, katakanlah mantan Kapolri diundang oleh Kapolri sendiri, ya, mantan Panglima diundang oleh Panglima, mantan Bupati diundang oleh Bupati. Apakah itu bukan suatu kehormatan? Iya. Itu adalah sebuah kehormatan. Benar. Ya. Jangan gara-gara ada musuh bupati yang di sana datang kita jadi nggak datang. Jangan gara-gara kalau kita punya kenalan kalau kita diundang oleh Panglima, musuh kita yang juga diundang Panglima datang kita nggak datang. Nggak sportif namanya itu. Tapi ada kejadian luar biasa ya kalau kau perhatikan ya semenjak Bapak Joko Widodo ya aku perhatikan istana itu udah nggak kaku lagi. Kenapa bilang ya? Semenjak Bapak Joko Widodo waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur, ya, waktu jadi presiden, beliau itu mencerminkan bahwasanya seorang pemimpin baik dari kota, gubernur dan juga pemimpin suatu bangsa akan menjadi seorang pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya ketika dia menjadi pemimpin yang gampang sekali dijumpai rakyatnya. Gampang sekali beliau itu dijumpai rakyatnya, ya. Dan begitu juga upacara-upacara, ya. Nggak kaku, nggak cuma pakai jas, pakai kopiah hitam, pakai jas, kopiah hitam, itu terus. Kalau kita perhatikan, dari dulu itu terus. Nah, mulai dari zaman Bapak Joko Widodo, mulailah berganti dengan pakaian-pakaian adat. Ada dari Bali, ada dari NTT, ada dari Baduy, ada dari semua daerah, ya. Itu ada bercampur baur di Istana Negara. Bukan cuma itu, biar tahu kalian makin lama setelah upacara kemerdekaan selesai, ya, ada acara joget-joget, ya kan? Yeah. Kalau kalian masih ingat tahun kemarin waktu terakhir Bapak Joko Widodo itu lagu kok dibanding-banding ke. Nah, sekarang ternyata ya bukan hanya program pembangunan yang dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, joget-jogetnya pun juga dilanjutkan sama Bapak Prabowo. Kalau tahu waktu Bapak Joko Widodo ada lagu-lagu lagu kok dibanding-banding ke.
Kan begitu. Iya. Nah kemarin itu biar tahu kalian, tahun kemarin waktu Opung Parbel ada di KN ya, diundang penyanyi Tabola Bali. Nah sekarang diundang lagi Veronica. Iya. Oh kenal Veronica kok. Veronica yang omstrom puana nona Niko. Kita balikan, ini keren, ini keren. Lu kenal Veronica kok. Veronica yang ada di Indonesia tuh. Indonesia indah, warna-warni budaya tuh. Iya ya kita, tanah air yang kita cintai. Nak kasih kenal saya Indonesia dulu. Kita bernama bangsa sudah terkenal di seluruh dunia, yang karena pesonanya ingat satu kalimat, oh tentu saja wonderful Indonesia sudah pasti bikin bangga kita semua bangsa. Kasih kenal saya Indonesia dulu. Kita bernama bangsa sudah terkenal di seluruh dunia, yang karena pesonanya ingat satu kalimat, tentu saja wonderful Indonesia, tentu saja wonderful Indonesia. Kok kenal Opung Parbela kok? Opung Kenal. Parbela yang selalu membuat kalian ketawa Niko. Cepat kali berhenti lagunya. Lagi menikmati juga. Jadi ternyata yang diwarisi oleh Bapak Prabowo bukan hanya programnya, joget-jogetnya juga. Makin panas nggak tuh? Kemarin sempat Roy Suryo protes sama Deddy Sitorus. Kenapa harus ada lagu-lagu rungkat katanya? Roy Suryo lah namanya ya kan. Mungkin nangis dia gara-gara nggak menteri, dia nggak pernah dapat jabatan dia semenjak Bapak Joko Widodo menaik ya kan. Aduh, tepuk tangan dulu. Tapi jujur ku bilang, aku iri loh. Kenapa bilang? Lagu Batak kayaknya belum pernah dikumandangkan di sana. Atau aku yang nggak pernah ingat. Lagu Mardua Holong gitu ke. Dengan mania nito. Asik. Kita ramamu kepada. Aduh. Pak, request dong Pak, lagu Batak dulu Pak. Boleh. Kalau emang nggak bisa Pak lagu Batak, Pak lagu Manado Pak. Iya, iya. Jangan cuma lagunya, sekalian dansanya juga. Lagu Balada Pelaut Pak. Mana jongan ape sumpah, mana jongan ape cinta. So semua kita pe punya ngana so minta. Sedap kali apalagi kalau ada dansanya itu. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Cikar kanan faya kondios cari lain. Apa sedap kali itu kalau sambil dansa kita. Kan nggak kehilangan dansanya itu kan. Itu dia. Tapi cuman lah Pak, kalau misalnya tahun depan Bapak mau bikin lagu Manado Pak, ya undang-undang Ibu Megawati lagi Pak. Jangan menyerah, jangan menyerah. Kalaupun dia juga nggak mau datang Pak, biarin aja. Yang penting undangan sampai. Bu, malu Bu, ya bukannya bilang apa. Sedangkan kita masyarakat sendiri, ya. Ketika kalau nggak salah aku pernah di bandara. Pernah waktu itu aku di bandara, ya. Dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Semuanya berhenti Bu, berhenti semua. Semuanya berhenti. Ya, kayak ini contohnya nih. Dengarkan ini. Kita lihat ya. Kita lihat, perhatikan ini.
Itu Bu, mereka yang nggak punya kesempatan untuk ke Istana Negara, begitu dikumandangkan Bu, ya mereka hikmat, mereka berdiri, beri penghormatan kepada lagu Indonesia Raya. Di jalan raya pun begitu Bu, coba kalian perhatikan ini. Aku berapa kali, dulu kan rumahku di pinggir jalan raya, kalau sudah 17 Agustus ya, pada detik-detik proklamasi, semua kendaraan berhenti. Berhenti, nggak ada yang jalan. Contohnya nih, perhatikan. Sengaja kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini kita mengajak masyarakat Kota Jombang dalam setiap kegiatan di jalan agar tetap selalu ingat perjuangan para pahlawan kita, karena atas jasa-jasa mereka lah kita saat ini bisa melaksanakan segala aktivitas di Kota Jombang ini. Maka untuk itu seluruh elemen masyarakat yang berada di jalan kita berhentikan selama 5 menit, kita melaksanakan kegiatan memperingati detik-detik proklamasi untuk menghormati perjuangan dari para pendahulu kita. Merdeka! Merdeka. Gitu dong ya. Jadi pokoknya aku sampaikan sama kalian ya, bagaimanapun tingkah laku tokoh-tokoh bangsa ya, yang memang nggak perlu ditiru, jangan ditiru ya. Iya. Ketika tokoh bangsa bisa bergandengan tangan dengan yang tokoh bangsa yang lainnya, ya, tapi dia tidak mau, jangan ditiru. Karena itu bakal nular itu ke bawahannya itu. Pemimpinnya dia begitu, apalagi bawahannya. Iya. Ada aja, ya. Nah, ya jadi bisa dikatakan ya, apa namanya, ya, ini adalah sebuah kebanggaan buat kita ya. Terlebih lagi biar tahu kalian, semenjak Bapak Joko Widodo menjabat ya, kayak aku bilang tadi, itu mulai muncul tuh pakaian-pakaian adat ya. Jadi kita masyarakat bisa tahu, oh itu pakaian Dayak, oh itu pakaian adat dari mana, dari Papua, oh itu pakaian adat mana, dari NTT ya. Nah kebetulan sekarang biar tahu kalian ya, untuk upacara bendera sekarang ini Mas Gibran memakai pakaian adat dari Pulau Rote. Kita perhatikan ini. Coba perhatikan pakaian yang dikenakan Gibran saat upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan, Gibran justru tampil dengan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Yang paling mencuri perhatian tentu saja Ti'i Langga, topi khas Rote dengan bentuk yang sangat mudah dikenali. Tapi bukan cuma topinya, Gibran juga mengenakan kain lava, kain tenun Rote dengan motif huapeni, yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Rote. Menariknya, pilihan pakaian ini hadir hanya beberapa hari setelah NTT diguncang gempa besar. Karena itu, pakaian adat Rote yang tampil di istana pada hari kemerdekaan terasa memiliki makna yang lebih kuat. Budaya dari sebuah daerah yang sedang berduka justru hadir di panggung kenegaraan. Dan melalui pakaian, perhatian terhadap budaya Rote ikut terlihat di hadapan seluruh Indonesia. Dari Rote, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Istana Merdeka, sebuah pakaian adat membawa identitas daerah ke panggung nasional. Kalau kamu berada di posisi Gibran, pakaian adat daerah mana yang akan kamu pilih? Tetap Opung Parbela akan memakai pakaian adat Rote. Tahu kalian, makanya aku bilang ya, adalah momen paling berkesan, salah satu momen paling berkesan ya bagi Opung Parbela dan teman-teman itu Nusantara ketika kami nyampe di Nusa Tenggara Timur. Wah, luar biasa. Kalian bayangkan bagaimana saudara-saudaraku yang ada di NTT ya sudah menyambut Bapak Joko Widodo di bandara. Bukan hanya di bandara saja, aku merasakan bagaimana cinta kasih mereka kepada Bapak Joko Widodo. Di mana tempat Bapak Joko Widodo kunjungi, di situ kelihatan nyata. Cinta daripada rakyat NTT kepada Bapak Joko Widodo nggak pernah luntur. Nggak pernah luntur. Begitu juga biar tahu kalian, banyak kali ternyata yang kenal sama Opung Parbela di sana. Pasti itu berkesan. Iya. Lautan manusia. Ada yang manggil di ujung sana Opung Parbela katanya.
Opung Parbelak, Keren. aku penggemar Opung Parbelak. Opung Parbelak, gitu. Ada anak-anak biar tahu kalian, kenal sama Opung Parbelak. Opung Parbelak, Opung Parbelak. Bayangkan kalian, kayak mana nggak berkesan Opung Parbelak? Cuma Iya. gimana mau bilang, ya kan? Aku mau beli topi kayak gitu, ya kan? Waktu itu nggak sempat mencarinya. Jadi inilah aku beli oleh-oleh dari NTT. Aku hanya beli Luas. satu biar tahu kalian, ya nggak ada duitku beli banyak. Selendang Ya. gitu Kak. Ini ku beli satu ya, ya dan kalau ada seperti ini aku nggak akan pernah kasih siapa-siapa ya. Dan juga ya ada cenderamata lainnya lah untuk istriku lah. Karena mungkin juga lah aku pulang nggak bawa oleh-oleh untuk istriku apalagi dari NTT kan. Bisa diusir nanti. Bisa disuruh aku nanti balik lagi ke NTT cuma untuk menjemput oleh-oleh. Nah, karena saking berkesannya lah ya masyarakat NTT ini di hati Opung Parbelak, di hati Bapak Joko Widodo, terlebih lagi di hati Mas Gibran ya, makanya kami semua sepakat ya, Opung Parbelak sepakat ya, begitu juga ternyata Bapak Joko Widodo ya menyatakan bahwasannya ya tidak akan pergi ke daerah lain untuk sementara waktu. Karena apa? Sebagai wujud kita turut berbelasungkawa terhadap saudara-saudara yang ada di NTT. Jadi ya, aku sampaikan kepada kalian ya, terima kasih banyak karena pada sampai saat hari ini ya, yang sudah terkumpul adalah sekitar 44 juta rupiah. 44.050.000 rupiah ya. Keren sih Jadi ini, keren. kemarin malam aku masih konten kemarin kalau nggak salah tadi malam itu 39 juta ya 70.000 rupiah. 39 atau 37 juta ya. Nah sekarang sudah 44 juta. Dan sekarang biasa. sudah 50 Kita akan teman-teman. tunggu ya. Video ini besok dibuat atau ya, hari 50 Rabu. juta Besok sekarang. hari Rabu ya? Iya besok. Besok atau hari Rabu. Iya betul-betul. Besok ya. Ketika sudah fix ya, kita akan langsung kirimkan ke saudara kita yang ada di NTT, terkhususnya di Pulau Flores. Ya, kita juga sudah kontek-kontekan untuk PIC di sana ya. Jadi YouTuber Nusantara bersama dengan netizen Nusantara ya, kita akan antar langsung ke titik bencana kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kita akan memberikannya secara langsung kepada PIC di sana dan nanti mereka akan kirim videonya kepada kita. Ucapan terima kasih kepada netizen Nusantara dan YouTuber Nusantara. Ada videonya, ada video juga barang-barang yang bahan sembako yang dibeli dan juga itu nanti ada spanduknya bertuliskan YouTuber Nusantara dan netizen Nusantara. Jadi pada saat ini Opung Parbelak terima kasih mengucapkan kepada kalian, walaupun Opung Parbelak tidak seperti Ferry Iriandi yang mampu mengumpulkan 2 miliar dalam waktu tidak kurang tidak lebih daripada 24 jam. Tapi ini adalah sebuah langkah awal yang luar biasa. Dan kedepannya ketika ada bencana-bencana seperti ini, maka Opung Parbelak, YouTuber Nusantara dan netizen Nusantara kita akan bahu-membahu untuk meringankan ya beban daripada saudara-saudara kita. Coba bayangkan kalian ya, demi ya menjaga empati daripada terhadap saudara-saudara kita yang di NTT, Bapak Joko Widodo nggak mau pergi ke Kalimantan Barat, nggak mau. Beliau nggak mau. Karena apa? Kalau bicara masalah acara adat, tahun depan masih bisa lagi diulang lagi. Betul. Tapi kalau bicara bencana, kan nggak mungkin tahun depan kita berharap diulang lagi kan? Nggak boleh. Nggak mungkin lah kawan-kawan. Jangan. Kalau bisa ini terakhir kali. Iya. Begitu. Dan ini ternyata ya juga diikuti oleh kalau nggak salah sebuah kabupaten yang bernama Tuban. Ya, ini respect sekali. Bupatinya mengatakan apa? Tidak ada perayaan 17 Agustus yang meriah. Karena apa? Menghargai dan menghormati teman-teman saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nah, kita dengarkan. Luar biasa. Menghormati saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, itu adalah bentuk solidaritas dan wujud nyata dari kemerdekaan yang
menghormati saudara-saudara kita sedang mengalami musibah. Itu adalah bentuk solidaritas dan wujud nyata dari kemerdekaan yang satu sama lain harus saling mendukung, saling empati, dan kita alihkan kepada doa yang kita panjatkan untuk mereka semua. Alhamdulillah kemarin ada dari Pak Kapolres yang diinisiasi dari Polda. Insya Allah nanti ada 1 truk juga untuk bantuan selimut dan sebagainya. Ini insya Allah hari ini beliau juga sudah ngirim dari Kabupaten Tuban, tapi kita fokuskan di Polda semua untuk yang kita kirim bantuan. Yang inisiasi langsung dari Pak Kapolres dan Pak Kapolda. Keren, luar biasa, keren. Kalau aku bilang ini keren ini, keren sekali ini ya. Makanya dari kemarin ya, Opung Parabelak minta maaf. Opung Parabelak bukan mengada-ada, tapi sampai sekarang Opung Parabelak dan juga anak-anak Opung Parabelak di lingkungan sini, aku tidak izinkan untuk mengikuti kegiatan lomba apapun juga. Karena apa? Karena kami ya lebih bagus sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang di NTT. Anak-anakku bilang sama Opung Parabelak, ya kan, Pak, apa kita nggak ikut lomba? Nak, saudara-saudara kita yang ada di NTT sekarang sedang merasakan kesusahan. Kita lebih bagus berdoa untuk mereka. Kalau ada uang kita ya yang kita gunakan untuk jajan, untuk pergi kemana ya, kita lebih bagus kita sumbangkan untuk mereka. Makanya Opung Parabelak bersama istri, bersama anak-anak ya, tidak ada kemarin itu pergi kemana-mana yang biasanya kita nonton panjat pinang, masukkan pensil ke dalam botol. Anakku ikut serta nggak pernah ketinggalan ya. Untuk tahun ini kularang. Keren sih. Betul, sama sekali kularang. Dan kita berharap untuk kedepannya 17 Agustus jangan ada lagi ya, ada bencana lagi. Mau 17 Agustus, mau Lebaran, mau Natal, jangan ada lagi bencana. Iya. Nah, begitu juga ya, Opung Parabelak tetap ingatkan kepada kalian ya, tidak bosan-bosannya ya, Opung Parabelak ingin menghimbau kepada kalian semua ya, yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita yang di NTT ya, yang terdampak akibat daripada bencana alam ini. 59 korban meninggal dunia loh ya. Itu adalah sebuah kesedihan yang memang betul-betul nggak terucapkan lagi ya. Jadi Opung Parabelak ingin mengimbau kepada kalian, sisihkanlah sedikit. Ya, mereka adalah saudara-saudara kita. Derita mereka adalah derita kita. Jangan lupa ya, nomor rekeningnya langsung saja, nomor rekeningnya Khairun Imam ya. Jangan ke rekening Opung Parabelak ya. Langsung saja ke nomor rekening Opung Khairun Imam ya, dan juga nomor WA-nya juga sudah Opung Parabelak sertakan gitu. Di deskripsi ya teman-teman, deskripsi. Dan buat kalian yang sudah memberikan, terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberkati dan juga semoga Allah memberikan segala nikmat dan berkah yang berlimpah-limpah kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Waduh, tepuk tangan dulu NTT. Bangkit. Semangat untuk NTT. Bangkit. Harus semangat dong. Ya kan, lagu Veronica kan sudah berkumandang itu di Istana Negara. Iya kan dari situ asalnya kan? Iya. Harus semangat. Kita semua sayang sama NTT, begitu juga presiden pemimpin kita terlalu sayang dengan NTT. Apalagi Bapak Joko Widodo, jangan ditanya. Sayang banget. Aduh. Jadi kemarin ya, ada satu video waktu si Rismon masih bersama-sama dengan orangnya Roy Suryo, ya kan? Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa lah itu ya, tetap 17 Agustus. Aku nggak tahu itu momen 17 Agustus atau momen yang lain, ya kan? Mereka menyanyikan 17 Agustus. Dan lagi-lagi Roy Suryo baca teks. Aku nggak tahu ya, entah itu baca teks atau dia lagi baca pesan singkat, nggak tahu. Apa dia nggak hafal, nggak tahu juga. Nih, perhatikan kalian nih. Indonesia Raya aja nggak hafal. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kalau menurutku kayaknya ini baca teks ini. Karena apa?
Ini menyanyikan lagu Indonesia Raya kan harusnya dengan suasana hikmat. Iya. Apa mungkin berani dia menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil baca WA dari kawannya? Roy. Gak apel. Gak lulus kau nyanyi lagu Indonesia Raya. Aduh, gayamu aja kok ngomong-ngomong masalah ijazah. Roy Suryo ya. Nah, jadi apa namanya? Aku mau nanya sama kalian. Jadi ada beberapa masyarakat. Ku perhatikan di lingkunganku saja ini biar tahu kalian ya. Itu ada beberapa yang nggak pasang bendera ya. Jadi terserah kalian lah, kalian mau pasang bendera atau enggak ya. Karena memang nggak ada juga aturan atau undang-undang yang menyatakan kalau misalnya orang nggak pasang bendera dipidana. Nggak ada kayaknya ya. Tapi itu kembali kepada kesadaran. Dan ada di TikTok biar tahu kalian ya, hari proklamasi ya, yang dikibarkannya bendera One Piece. Perasaan bendera One Piece itu musimnya tahun kemarin deh. Masih ada. Di wilayah mana pun di wilayah mana aja lah. Iya. Dinaikkannya bendera One Piece tinggi-tinggi biar tahu kalian didatangi polisi rumahnya. Ini orang ada aja bendera One Piece dikibarkan, udah lewat masanya tahun kemarin itu. Iya. Tidak pasang bendera, apakah bisa dipidana? Tidak ada aturan hukum di Indonesia yang memidanakan warga biasa hanya karena tidak mengibarkan bendera merah putih di rumah atau tempat usahanya pada peringatan 17 Agustus. Kewajiban memasang bendera bagi warga pada bulan kemerdekaan bersifat imbauan atau partisipasi sosial, bukan kewajiban mutlak yang diancam sanksi pidana penjara. Aturan hukum dan sanksi terkait bendera hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara mengatur tata cara perlakuan terhadap bendera, bukan memidanakan orang yang alfa atau tidak memasangnya. Tidak memasang bendera, tidak ada pasal pidana atau denda bagi warga yang tidak mengibarkan bendera depan rumahnya. Perbuatan pidana pada bendera, dasar hukum dan aturan larangan tindakan merusak simbol negara diatur secara spesifik untuk melindungi kehormatan bendera. Bentuk larangan meliputi perbuatan merusak, merobek, menginjak, injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, ini terjadi kemarin biar tahu kalian ya di Aceh dan juga di Papua ya. Di Aceh biar tahu kalian ya, bendera merah putih diturunkan, dinaikkan bendera ya, bendera Gerakan Aceh Merdeka. Iya itu. Bendera bulan bintangnya itu. Aduh, rusuh kemarin itu biar tahu kalian. Tapi ya itulah dia, kembali kepada kesadaran, ya kan? Ya sedangkan mantan presiden nggak diundang untuk diundang untuk upacara, dia nggak datang upacara juga nggak apa-apa, kok nggak ada masalah kok. Nggak masalah. Jadi itu udah 24 pelak, salam NKRI harga mati, Satyam Eva Jayate. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia.
Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.